Teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Sugita Sari. Oke teman-teman, di sini aku akan melanjutkan terkait prediksi soal TWK yang hot nih teman-teman untuk part 2-nya. Yang kemarin udah aku upload kan itu part 1-nya teman-teman ya. Kita lanjut di part 2 teman-teman. Oke, jangan lupa kalau misalnya mau diskusi atau pertanyaan apapun tentang CPNS itu teman-teman bisa langsung di kolom komentar YouTube aku atau DM di Telegram dan Instagram aku teman-teman ya. Semoga kalian tahun ini bisa menjadi CPNS dan lulus ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung. Oke, ini soal nomor 16 teman-teman ya. Kemarin kan terakhir nomor 15. Kita lihat nih teman-teman. Indonesia adalah negara yang beragam dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun banyak sekali keberagaman di dalamnya, tetapi warga negaranya dapat hidup berdampingan serta menghargai perbedaan tersebut. Oke, di sini teman-teman ya, kuncinya menghargai perbedaan. Oke. Hal tersebut merupakan bentuk bela negara yang tercermin dalam penerapan Pancasila. Sila keberapa nih teman-teman? Oke, jadi di dalam bela negara ini tentunya itu sangat berkaitan dengan penerapan Pancasila yang sesuai dengan adanya butir-butir gitu teman-teman ya. Oke, kalian pada jawab apa nih teman-teman? Nah, menghargai perbedaan itu salah satu bentuk bela negara yang ada di sila ke, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, sila pertama. Kenapa bisa sila pertama teman-teman? Oke, jadi dalam hal tersebut itu disampaikan itu perbedaan terkait semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kan kita di Indonesia ada perbedaan apa aja teman-teman? Ada agama, suku, bahasa, budaya maupun antar golongan ya teman-teman ya. Tentunya itu ada di dalam nih butir-butir gitu teman-teman ya. Butir-butir sila ke 1 nih teman-teman ya. Kita bisa menghargai perbedaan teman-teman ya. Itu yang ketuhanan yang Maha Esa. Coba dicek lagi nanti kita butir-butirnya. Oke teman-teman ya. Kita next. Sherly adalah murid SMA. Upaya bela negara seperti apa yang diperoleh Sherly sebagai murid sekolah? Oke, sekarang kita lihat upaya bela negara di lingkungan sekolah teman-teman ya. Apakah bentuk pengabdian, mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, pengabdian masyarakat, pelatihan dasar kemiliteran, atau saling tolong menolong? Oke teman-teman, pada jawab apa nih? Kita langsung lihat jawabannya adalah oke, yang B teman-teman ya. Upaya bela negara yang diperoleh Sherly itu di lingkungan sekolah dan dia sebagai murid itu untuk mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Oke, jelas di sini teman-teman ya. Nah, karena mendapat pendidikan kewarganegaraan itu sebagai salah satu mata pelajaran wajib di SMA teman-teman ya. Biasanya dulu kita nyebutnya dengan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep tentang nilai-nilai kewarganegaraan, tentunya dengan membahas sejarah dari kebudayaan Indonesia juga serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi ini yang didapatkan oleh Sherly dalam bentuk bela negara sebagai murid di lingkungan sekolah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Seperti memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam diri. Jadi, meski kuat secara fisik, tanpa adanya jiwa nasionalisme, kita tidak akan mau mati demi membela negara. Gitu ya teman-teman ya. Contoh tersebut merupakan bentuk bela negara. Nah, bentuk bela negara apa nih teman-teman ya? Nah, kalau kita mempunyai jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, itu termasuk bela negara yang mana teman-teman? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, kuat secara fisik. Nah, di sini teman-teman ya.
bentuknya ini pelatihan di fisik ya teman-teman ya. Kalau fisik apalagi teman-teman kalau bukan pengabdian dasar kemiliteran. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk bela negara sendiri itu tidak hanya tentang kemampuan fisik, tapi juga kita harus sadar dengan pentingnya menjaga dan mempertahankan negara baik dari ancaman dari dalam maupun dari luar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi bela negara itu macam-macam nih teman-teman. Misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan seperti yang Shirley tadi di lingkungan sekolah gitu teman-teman ya. Kemudian dengan pengabdian kepada masyarakat, misal KKN atau yang lain-lain gitu ya. Ataupun nilai-nilai ataupun kegiatan lain yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Oke teman-teman ya. Jadi kalau intinya tadi fisik gitu ya teman-teman ya. Fisik dan jiwa patriotisme gitu. Fisik plus jiwa patriotisme gitu teman-teman ya. Itu langsung ke pengabdian dasar kemiliteran. Oke, sekarang kita lanjut nih. Nah, ini panjang banget ya soalnya teman-teman ya. Nah, jangan lupa Bapak Baharudin Lopa. Nah, ini narasinya ini ada di buku Orange Juice teman-teman ya. Nah, kalian bisa cek tuh di video aku yang sebelumnya tuh aku kupas tuntas terkait buku Orange Juice ini teman-teman. Nah, di sini pentingnya teman-teman ya. Jadi ketika ada narasi seperti ini tuh kita harus paham, oh Bapak Baharudin Lopa, apa sih nilai integritas yang bisa kita ambil dari beliau gitu. Nah, di dalam soal ini kita langsung lihat ya teman-teman ya. Nah, yang diminta apa? Sikap integritas yang dimiliki oleh Bapak Baharudin Lopa gitu ya, sesuai dengan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan sila keberapa? Oke, jadi kita baca ceritanya teman-teman ya. Kita scanning cepat. Nah, Bapak Baharudin Lopa ini sebagai mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Nah, beliau duduk sebagai anggota Komnas HAM, teman-teman ya. Nah, Bapak Lopa ini juga menyidik keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Nah, beliau berani mengungkap gitu ya. Kemudian bagi Lopa tak seorang pun boleh kebal hukum gitu. Jadi adil ya, harus adil teman-teman ya. Mau pejabat, mau yang lainnya gitu. Tidak ada yang namanya kebal hukum gitu. Nah, meski penjabat Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, Bapak Lopa ini berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN. Oke teman-teman ya, mau konglomerat, mau pejabat, itu bagi Bapak Lopa tidak boleh ada yang namanya kebal hukum teman-teman ya. Jika mereka memang salah, langsung diseret ke pengadilan. Nah, untuk ketegasan dan keberaniannya itu jadi momok bagi para koruptor tangkap dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan gitu, teman-teman ya. Jadi yang sesuai dengan butir-butir Pancasila yang keberapa nih teman-teman? Apakah kepala banteng 4 atau pohon beringin 3 atau bintang 1 atau rantai 2 atau padi dan kapas 5? Yang mana nih teman-teman? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi sikap integritas yang dimiliki Bapak Baharudin Lopa ini sebagai Jaksa Agung RI pada masa itu sesuai dengan pengamalan Pancasila kelima nih teman-teman. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kenapa bisa sila kelima ya? Nah, karena sesuai dengan sila tersebut. Nah, di dalam butir-butir sila kelima ini itu ada yang menyebutkan bahwa semua orang sama di mata hukum nih teman-teman, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi tidak boleh ada yang kebal hukum gitu teman-teman ya, kebal hukum. Baik kamu pejabat konglomerat maupun yang lainnya gitu teman-teman ya. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, soal nomor 20. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Buntu Mangape. Panjang banget ya teman-teman ya.
Oke, Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 1631. Nah, sosok Sultan Hasanuddin ini pemberani dalam mengusir penjajah dari Sulawesi Selatan, membuat Belanda memberikan julukan ayam jantan dari timur atau The Half van de Oosten. Sultan Hasanuddin berusaha menyatukan semua kerajaan nih teman-teman dari sisi timur Indonesia untuk berperang melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1660. Bahkan Sultan Hasanuddin berhasil menguasai dua kapal penjajah, The Walvis dan The Lewin. Sultan Hasanuddin pernah menandatangani perjanjian paling terkenal selama era kolonial Belanda nih teman, yaitu Perjanjian Bongaya. Jadi perjanjian Bongaya ini ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin. Nah, perjanjian ini sendiri menandai dimulainya monopoli pasar oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Sikap integritas. Nah, dari yang bisa kita ambil dari Sultan Hasanuddin tentunya sesuai dengan Pancasila keberapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, kita harus bisa menemukan keyword, mana sih keyword yang menjadi sikap integritas dalam narasinya si Sultan Hasanuddin ini gitu teman-teman ya. Kita lihat jawabannya adalah jawabannya adalah yang C nih teman-teman. Jadi sikap integritas Sultan Hasanuddin itu sesuai dengan Pancasila sila ketiga nih yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, karena sesuai di narasi tadi ya disebut-sebut terus perjuangan lawan Indonesia harus bersatu melawan penjajahan kayak gitu kan. Nah, nilai tersebut itu ada di dalam butir-butir sila ketiga, yaitu rela berkorban untuk mengusir penjajah. Gitu teman-teman ya, sesuai ya sama sila yang ketiga teman-teman. Oke, setelah ini kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, ini panjang banget juga nih teman-teman. Oke, Sri Sultan Hamengkubuwono nih. Bisa lihat orange juice lagi nanti teman-teman ya. Bisa cek buku orange juice. Nih ada penjelasannya kupas tuntasnya teman-teman ya di videoku yang sebelumnya nih. PDF-nya juga udah aku kasihin di kolom deskripsinya ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Nah, dari uraian di atas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki sikap integritas gitu teman-teman ya. Integritas yang mana nih? Yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, yang mana nilainya? Oke, kita lihat dan baca sekilas dulu nih teman-teman ya. Nah, beliau ini sempat mengirimkan telegram yang berisi ucapan selamat kepada para proklamator gitu teman-teman ya. Nah, jadi tak hanya selama revolusi setelah kemerdekaan, Sri Sultan ini juga banyak memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia gitu teman-teman ya. Bahkan setelah tahun 1949, Sultan masih aktif mengabdi di berbagai posisi, diantaranya menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nih teman-teman. Banyak ya rekam jejaknya beliau gitu yang memberikan banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. Ini lebih cocok di Pancasila sila keberapa nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi pembahasannya di sini tentunya Sri Sultan itu memiliki sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia nih teman-teman ya, di sila ke-3 yaitu teman-teman ya. Jadi jawabannya yang D, Persatuan Indonesia. Nah, tapi walaupun beliau merupakan pemimpin di Kerajaan Yogyakarta gitu teman-teman ya, namun beliau tetap memilih untuk menjadi bagian NKRI gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada negara di dalam negara gitu teman-teman ya istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 22. Nah, ada bahasan tentang Hakim Agung Artidjo Alkostar, dikenal sebagai hakim galak dalam menjatuhkan hukuman. Nah, terutama bagi para koruptor nih. Vonis berat menanti terpidana koruptor jika kasasinya ditangani Artidjo. Terkenal ya bapaknya ya. Ketukan palu Kartidjo begitu menakutkan, seperti kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar yang terjerat dalam kasus korupsi. Nah, permohonan kasasi Akil Mokhtar yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi DKI tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, dengan demikian Akil tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup nih teman-teman ya. Tidak ada pilih-pilih ya, mau pejabat mau enggak gitu kan. Nah, jadi sikap integritas Hakim Artidjo, nah itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa nih teman-teman? Nah, ada bisa nih harusnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, sila kelima, keadilan sosial teman-teman ya. Keadilan sosial seperti yang tadi kataku di soal sebelumnya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu kan, tidak ada pembedaan antara pejabat ataupun
masyarakat biasa gitu teman-teman ya. Nah, dari sikap Hakim Artijo itu, beliau menunjukkan sikap berani dan tegas teman-teman ya, dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan bunyi Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena semua orang sama di mata hukum. Jadi besok kalau ada kasus gitu teman-teman ya, kita dikasih narasi panjang tapi kasusnya keseluruhan itu tidak boleh keluar hukum, dan secara tersirat itu menyatakan bahwa semua orang harus sama di mata hukum. Jadi sikap integritas tersebut itu nyambung sama Pancasila di sila kelima teman-teman ya. Tentunya dengan sikap integritas nanti disesuaikan teman-teman ya. Masih ingat sikap integritas apa aja teman-teman? Ke dalam 9 nilai integritas. Nah, nih jangan lupa teman-teman ya, sebutan Jupe, mandi teman-teman ya, taker, sebedil. Oke teman-teman, jangan lupa ya, Ju-nya apa? Jujur, P-nya peduli, Man-nya mandiri, D-nya disiplin, T-nya tanggung jawab, Ker-nya kerja keras, Se-nya apa teman-teman? Ayo, Se-nya apa ini teman-teman? B-nya berani, Dil-nya adil, Se ini setia. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 23. Organisasi Trikoro Darmo dibentuk oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal 17 Maret tahun 1915. Nah, penggerak organisasi tersebut adalah Satiman Wiryo Sanjoyo. Organisasi ini berdiri bertujuan untuk menciptakan suatu tempat pelatihan dan pembinaan bagi para pemuda pribumi agar mampu berkontribusi dalam perjuangan nasionalisme di Indonesia. Nah, dengan demikian sikap pendiri dan penggerak organisasi tersebut sesuai dengan penerapan nilai Pancasila yang keberapa nih teman-teman. Nah, jadi beliau itu berjuang supaya pribumi ini bisa berkontribusi ya teman-teman ya, tentunya dengan mendirikan organisasi yang aktif gitu teman-teman ya, aktif bagi para pemuda-pemudi pribumi. Jadi sesuai dengan Pancasila yang keberapa nih teman-teman? Oke, seperti biasa Pancasila sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia teman-teman ya. Nah, karena di dalam hal tersebut peranan para pemuda juga sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Teman-teman ya, Trikoro Darmo, nih jangan lupa ya, dipelajarin juga nih teman-teman, gimana cerita Trikoro Darmo, pokoknya yang Jong Java, Jong Celebes, yang gitu-gitu ya, dan lain-lain. Budi Utomo. Nah, dari situ juga dipelajarin ya teman-teman, SI gitu. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Nomor 24. Ibu Laura merupakan guru SMP di sekolah swasta. Beliau adalah guru yang tegas serta disiplin dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang guru. Nah, walaupun dia tegas dan disiplin, tetapi beliau juga memiliki sikap penyayang terhadap anak-anak didiknya nih teman-teman. Jadi sikap disiplin yang dimiliki oleh Ibu Laura sesuai dengan implementasi Pancasila sila keberapa nih teman-teman? Sikap beliau disiplin sebagai guru nih teman-teman ya, jangan lupa. Sebagai guru, jadi sesuai dengan profesinya teman-teman ya, beliau disiplin. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang C teman-teman ya, Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentunya implementasi Pancasila yang dimaksud, ya sila kedua ini, sikap disiplin yang dimiliki oleh Ibu Laura menunjukkan bahwa beliau menerapkan prinsip disiplin dengan cara yang adil dan beradab. Nah, sehingga tegasnya beliau dalam menjalankan tugas tidak merugikan anak didiknya atau muridnya teman-teman ya. Nah, selain itu, sikap penyayang yang dimiliki Ibu Laura juga menunjukkan bahwa beliau menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, nah ini teman-teman ya, dalam hubungannya dengan anak didiknya. Jadi antara guru dan murid itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan, itu otomatis kasusnya langsung masuk ke nilai Pancasila ke-2 teman-teman ya. Nah, sehingga anak didiknya merasa dihargai dan diperhatikan dengan baik nih. Oke. Dalam implementasi Pancasila, semua sila itu saling terkait dan saling melengkapi, teman-teman ya, keywordnya ya.
Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menerapkan semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, ini biasanya soal nomor 25 sampai 30 tuh teman-teman ya. Kalau di TWK itu masuknya tema bahasa Indonesia. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi biasanya di bahasa Indonesia itu terkenal banget dengan kalimat utama, kalimat kata baku, terus kesimpulan, intisari, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kebetulan sekarang ada narasi yang sangat panjang nih teman-teman. Nah, langsung kita tanya nih, langsung kita ke pertanyaannya. Kita lihat teman-teman ya. Jangan lupa membaca scanning dulu secara cepat. Kita langsung lihat apa sih yang diminta sama soal, yaitu kalimat utama dari berita di atas. Oke. Kalimatnya yang mana nih teman-teman ya? Nah, ada aplikasi Peduli Lindungi teman-teman ya. Oke. Jadi, tempat-tempat titik keberangkatannya itu stasiun, terminal, pelabuhan, bandara. Teman-teman ya, jadi ini ada aplikasi dan Kemenhub itu supaya memastikan moda transportasi baik darat, laut, udara itu bisa secara serentak itu diaplikasikan pada aplikasi Peduli Lindungi teman-teman ya. Jadi jawabannya sudah sangat jelas nih teman-teman. Yang mana jawabannya? Oke, yang E ya teman-teman ya. Mana aja. Nah, jadi kalimat utama ini kalimat yang sudah mencakup jadi kalimat utama gitu kan. Nah, dari kalimat utama ini bisa dihasilkan kalimat-kalimat pengembang yang lainnya nih teman-teman ya. Jadi ini kalimat utama dari sini bisa dikembangkan hingga menjadi narasi yang panjang ini. Jadi kalimat utama ini isinya adalah gagasan pokok gitu ya teman-teman ya. Gagasan pokok. Oke. Jadi seluruh moda transportasi selama pandemi COVID akan mencatatkan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, ini masuk ya teman-teman. Melansir pemberitaan sebelumnya, Kemenhub memastikan semua moda transportasi baik darat, laut, udara serta perkereta apian akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Oh, ini masuk semua ya teman-teman ya di sini ya gagasan utamanya. Oke, itu adalah jawabannya yang E. Oke teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Oke, jadi ini adalah urutan teks prosedural nih teman-teman. Jadi kemarin aku sempat kena soal yang kayak gini nih teman-teman tipenya ya. Tapi dia beda, bukan cara mencuci tangan. Misalnya prosedur memasak apa gitu, misalnya kan masak sesuatu atau memasang sesuatu gitu teman-teman ya, beda-beda sih ini tapi biasanya teks prosedural ini akan muncul juga nih teman-teman. Tentunya kita dibuat bingung nih di bagian pilihan-pilihannya, kok jangan sampai kita terkecoh sama angka-angka yang ada gitu teman-teman ya. Jadi di sini triknya bisa dibaca sekilas itu teman-teman ya. Ya kan ini udah dikasih tahu nih cara mencuci tangan yang benar. Itu yang pertama yang mana nih teman-teman? Nih gara-gara 5 semua, 6 gitu ya. Yang kedua jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, mari kita cocokkan yang A. Oke, yang A. Jadi 5 duluan, gunakan air bersih dan mengalir gitu teman-teman ya. Baru nomor 6, basahi tangan dengan air. Nah ini udah bener nih A sama B gitu teman-teman kan. Gak mungkin yang 7 langsung loncat ke bilas, atau yang 9 loncat ke gosok telapak tangan gitu kan. Nah jadi yang nomor yang kedua ada 6 itu A, B sama E gitu teman-teman ya. Oke, setelah basahi tangan dengan air, kemudian yang 1, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya. Oke, benar ya. Jadi setelah 5, 6, kemudian 1. Oke, ada di opsi A dan opsi B, teman-teman ya. Opsi E ini udah nggak mungkin, karena setelah 5, 6, dia 7. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, berarti di antara dua ini yang membedakan di mana teman-teman? Oke, di 8 sama 2, gitu teman-teman ya. Kita lihat nomor 9. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Itu ya nomor 9 itu. Kemudian setelah gosok telapak tangan harusnya yang mana nih yang benar teman-teman? Gosok punggung tangan dengan sela-sela jari, atau 2 gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Oke, jadi ternyata lumayan membingungkan nih teman-teman ya. Ternyata jawabannya adalah yang A. Ini ya teman-teman ya urutannya untuk mencuci tangan yang benar gitu teman-teman. Oke, selanjutnya
soal nomor 27 akan ditanyain adalah kesimpulan nih sekarang nih teman-teman. Selain kesimpulan, gagasan pokok, kalimat utama itu pertanyaan wajib untuk kalau temanya udah bahasa Indonesia ya teman-teman ya di TWK. Oke, sekarang kita lihat nih kesimpulan dari narasi yang bisa kita baca scanning. Jangan lupa ya scanning teman-teman ya, jangan berlama-lama di tulisan gitu teman-teman. Ingat bacanya scanning. Oke, sekarang ini jawabannya adalah yang apa ya teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, di sini yang B teman-teman ya. Kita lihat masyarakat diminta untuk bisa mendaftar vaksin COVID-19. Oke. Secara mandiri melalui online dan kanal yang disediakan oleh pemerintah yaitu di laman Peduli Lindungi dan vaksinloket.com. Nah, ini nih keywordnya di sini teman-teman ya. Kan dia mintanya di sini laman Peduli Lindungi dan vaksinloket.com ini supaya update gitu teman-teman ya. Supaya masyarakatnya bisa menggunakan aplikasinya. Sedangkan yang lain ini kan nggak ada yang dibahas gitu kan tentang Peduli Lindungi ataupun aplikasi ini laman si vaksin.loket.com. Nah kayak gitu teman-teman ya. Ini sudah jelas yang B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 28. Nah ini nih teman-teman, selain kata baku itu kalimat efektif juga ditanyakan ya biasa teman-teman ya. Nah nanti di di video ini di kolom deskripsi aku akan melampirkan UEB EYD gitu teman-teman ya, bisa teman-teman pelajarin. Ini yang dulu aku sering pelajarin kalau terkait sama kalimat efektif, kata baku ataupun pengejaan yang benar teman-teman ya, tentunya sesuai dengan EYD. Biasanya itu pedoman yang aku pakai. Nanti aku tampilkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman. Nah jadi ini kalimat efektif yang benar yang mana nih teman-teman ya? Jawabannya adalah yang A. Teman-teman kenapa nih bisa yang A? Di sini jawabannya yang A. Selain dipahami, Pancasila juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bener ya? Kalau ini para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian IPA. Ini nggak usah siswa-siswi, cukup siswa atau murid gitu teman-teman ya, supaya dia efektif, supaya dia tidak menghasilkan double arti gitu ya, double makna. Oke. Kemudian yang C, dia datang terlambat dan dilarang mengikuti pelajaran. Nah, dia datang terlambat sehingga dilarang mengikuti pelajaran. Ini double ya. Dia datang terlambat dan dilarang gitu ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Nah, untuk mempersingkat waktu acara diteruskan, bisa, ini kan tidak efektif ya. Dita membelikan kue untuk adiknya Cynthia. Dita beli kue untuk adiknya gitu aja, nggak usah disebut gini ya. Oke teman-teman, aman ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. Kok 28? Sorry. Ini tadi pembahasannya teman-teman ya. Jawabannya yang A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, ini penulisan gelar ini sering banget muncul juga teman-teman ya. Oke, jadi di sini yang benar yang mana nih teman-teman? Oke. Hima Arina Muafiko SPD. Ini benar atau salah? Salah. Teman-teman ya. Ini harusnya di sini ada titiknya. Oke. Ahmad Ghazali Esos. Ini salah juga karena di belakang ini jangan lupa titik juga teman-teman ya. Di sini koma, di sini titik. Kemudian yang C, Robiatu Adawiyah, SPD. Benar atau salah? Oke, benar. Udah ada titik ya, lengkap. Miranda Mutia SH. Nih, salah juga karena tidak ada titiknya. Oke, Putri Latifa SE. Ini juga nggak ada titiknya, teman-teman, salah. Jadi yang benar adalah jawaban yang C. Lupa teman-teman ya. Tapi kalau misal ada kayak gini ya. Sari I gitu misalnya kan, aku mau nyingkat nama gitu kan misalnya kan. Jadi ini kita tulisin titik dulu baru koma kayak gitu teman-teman ya, karena di sininya singkatan, baru S titik T gitu misalnya. Oke teman-teman, kita lanjut nih soal nomor 30. Oke teman-teman, nah di bawah ini yang merupakan kalimat baku. Oke, kalimat baku atau kata baku itu biasanya ditanyain ya teman-teman ya. Bisa nanti cek pedoman yang aku tampilkan di kolom deskripsi, itu dipelajari juga teman-teman. Oke, setelah jalan pagi, Dita merasa capek. Ini salah nih, bukan capek, tapi capek ya gitu ya teman-teman ya. Harusnya ya. Kemudian Mita pergi ke sekolah naik bis, bukan bis, tapi bus, teman-teman ya. Kemudian duren. Nah, ini bukan duren, tapi durian. Oke. Andi membeli es krim. Oke, ini benar ya es krimnya ya. Benar. Kemudian ibu membeli cabai. Ini bukan cabai, tapi cabai. Gitu,
teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk kalimat bakunya teman-teman ya. Oke, ini benar ya, jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekian ya kita bahas soal di part 1 sampai 15. Nah, di part 2 ini 16 sampai 30-nya udah semua kita bahas teman-teman ya. Kedepannya aku akan membuat soal yang lebih hot lagi teman-teman ya, yang lebih analitis gitu ya, lebih analitis dan menggunakan nalar gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih hot. Oke. Yang tadi ini kan soal-soal TWK yang tingkat HOTS di bidang basic ya gitu teman-teman ya. Sekarang ini HOTS yang lebih advance gitu nanti aku buatnya teman-teman ya. Nah, sekian penjelasan dan pembahasan dari soal-soal TWK kali ini teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, buat latihan nih teman-teman ya. Kita bisa karena terbiasa, jangan lupa itu teman-teman ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Semoga kalian bisa menyusul menjadi bagian dari ASN di tahun 2023 ini teman-teman. Oke teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye.